Workshop kegiatan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting tingkat Provinsi Jambi. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan memulai lagi untuk orientasi atau workshop verbal verifikasi dan validasi. Ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan rutin. Kalau tahun kemarin sudah ada verbal, tahun ini merupakan tahun kedua. Ini merupakan amanat dari Ranpaski bahwa kita harus melaksanakan pengumpulan data untuk stunting itu setahun 2 kali. Jadi yang pertama kemarin PK, yang kedua sekarang verbal. Ini memang tujuannya karena kita sedang menjadi koordinator tim percepatan penurunan stunting ini. Jadi data yang Bapak Ibu nanti dapatkan itu memang tujuannya untuk melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Hari ini kader dan Bapak Ibu semuanya akan kita bekali dulu sebelum turun ke lapangan. Hadir di sini ini adalah para koordinator kecamatan dan juga ada operator. Jadi untuk kecamatan, masing-masing kecamatan itu perwakilannya 2, 1 koordinator dan 1 operator. Tuh untuk verbal kita kali ini. Semuanya nanti yang melaksanakan adalah kader. Nah, perbedaannya kalau PK itu nanti pendataannya itu ke semua kakak yang ada. Tetapi kalau untuk verbal ini adalah keluarga sasaran. Kader yang diambil adalah kader PPK. Nanti yang didata itu adalah hanya keluarga sasaran. Sedangkan siapa-siapa yang akan didata nanti sudah kita cetak outputnya. Nanti Bapak Ibu sudah kita langsung bagi. Bagi sasaran itu siapa-siapa, bukan sasaran ya. Nanti dari yang kita cetak itu adalah memang data PK 2022. Nanti cek dulu, identifikasi, oh ini sesuai dengan sasaran. Sasaran siapa-siapa aja, nanti kita bahas satu. Dalam sesi ini nanti akan ada 3 pemateri untuk pagi ini. Pertama kebijakan atau pengantar itu dari saya, kemudian nanti formulir ada tim. Hari ini kita kasih orientasi, besok langsung eksekusi. Ya, untuk pelaksanaan verbal ini. Karena sama dengan PK semuanya berbatas waktu. Yang namanya verbal itu adalah suatu proses membandingkan data antara data hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya dengan kondisi terkini di lapangan untuk kemudian dimutakhirkan sesuai kondisi terkini. Jadi ini adalah melakukan verifikasi data PK21 dan data yang telah termutakhirkan. Kan kita sudah melaksanakan pemutakhiran 2 kali di pemutakhiran PK22 dan PK23. Tetapi untuk PK23 hasilnya belum ada. Jadi ini adalah yang dimutakhirkan adalah dari PK21. Jadi nanti Ibu bandingkan yang ada di PK21 dan PK2 dengan kondisi di lapangan. Ya, nanti datanya sudah ada di formulir, sudah dicetak. Tinggal nanti dicocokkan dengan di lapangan itu. Dengan kondisi terkini. Misalnya kemarin dia mempunyai anak baduta di PK21 masih ada. Nanti kalau misalnya anaknya sudah umurnya sudah 6 tahun, berarti nggak perlu lagi didatangi ya. Misalnya kemarin ibunya hamil, otomatis didatangi lagi karena dia mempunyai anak baduta. Gitu ya. Jadi gampangannya kayak gitu, Bu. Nanti akan Ibu cross-checkin lagi data yang ada di kita kasih cetakan nanti Ibu identifikasi dulu mana-mana keluarga yang akan menjadi sasaran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran maupun intervensi program dalam rangka penurunan keluarga berisiko stunting maupun kasus stunting. Ini tujuannya adalah untuk mendapatkan data keluarga risiko stunting karena kita intervensinya adalah dari hulu ya untuk mencegah stunting. Jadi yang beresiko dulu itu yang kita intervensi. Dasar untuk mengintervensi itu adalah dari data. Datanya adalah data keluarga
berisiko stunting yang awalnya sumbernya adalah dari data pendataan keluarga, gitu Bu ya. Makanya ini kita tajamkan, kita cocokkan nanti Bu, dan saya titip pesan sekali, ini mohon prinsipnya tetap sama, kunjungan ke rumah. Tujuan khususnya adalah memverifikasi data sasaran hasil PK21 dan pemutakhiran dengan data di lapangan. Tujuan khususnya adalah mengupdate data sasaran PK21 dan pemutakhiran dengan hasil verifikasi lapangan. Jadi, selain mencocokkan, nanti juga mengupdate. Misalnya, ada keluarga baru, pindahan, kan dia nggak ada tuh di PK21. Itu nanti masuk ke dalam verval ini. Pertanyaannya itu sesuai dengan formulir yang ada di dalam verval. Hanya beberapa indikator, tidak semua indikator yang ditanyakan di dalam verval. Itu kerjanya Bu, karena kita itu harus melaksanakan 2 kali updating untuk verval. Tanya Bu, kalau ada orang hamil nih, tapi itu pindahan dari mana disuruh sama dari RT berapa, pindahnya ke RT lain. Nah kira-kira kami ini data pindah orang hamil tuh. Ada di tempat Ibu nggak? Wilayah kerja Ibu nggak? Maksudnya saya misalnya di RT 01 wilayah saya, jadi dia tuh ada di situ, tapi dia baru pindah dari RT 05. Gitu nah, Pindah RT kan Bu? Tapi kan kita lupusnya desa Bu, lupusnya kelurahan Bu. Ya? Data ya Bu, satu kelurahan soalnya ya. Oke. kalau dia beda kecamatannya Berarti dia di data kelurahan yang lain, kalau kelurahan lain di lupus. Nah, tapi kelurahan lain lupus atau enggak? Kan nggak semua di lupus Bu. Kak tanya. oh dia kan satu kurang deh Bu ya. Kalau misalnya dia dari kelurahan lain ke tempat Ibu di data sebagai kakak baru ya Bu ya. Tapi kalau misalnya pindahnya ke kelurahan lain, misalnya orang Ibu pindah ke kelurahan lain, kalau kelurahan lain jadi lokus, data di lokus sebelah. Tapi kalau enggak yang enggak terdata. Kalau nggak mau didata, Oke. Oke sip. Ya Bu, nggak mau didata, Ibu rayu Bu. tapi itu ada Bu. Iya Bu. Iya Bu ya. Gunakan apa wujud rayu yang. Iya Bu. Nah, dia tuh alamatnya kakaknya di RT kita. Masuk di puskes pun tempat kita, dia berobat paskes. Tapi tinggalnya tuh di perumahan di kecamatan berbeda. Nah, itu apa maksud kita data? Kakaknya kakak mana Bu? Kakaknya masih kakak kita di Dia itu kelurahan waktu kita. PK di mana? Waktu PK dulu mungkin dia masih masuk kita Pak Lebar. Ya, Ibu intinya cocokkan data yang ada di sini Bu ya. Pijakannya data yang di sini. Kalau ada di sini identifikasi verval. Kalau nggak ada di sini, kalau misalnya itu nggak usah dipikirkan. Yang dipikirkan kalau misalnya nggak ada di sini adalah yang datang baru. Ya, atau kakak baru ya. Berarti buat keterangan pindah ya Kak? Itu nggak ada keterangan nggak kayak PK Bu kita Bu ini. Yang namanya verval adalah mencocokkan data yang ada di sini dengan kondisi terkini di lapangan. Kalau misalnya dia nggak ada di sini, tapi dia memang ada di tempat kita sebagai data baru, kita data. Kita tambahkan ya Bu. Hah? Nggak usah didata, nggak usah diupdate. Ibu mau masa mau ngajak-ngajak ke sana Bu? Ya, kalau kakak baru kita masukkan Bu, ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ada di smartphone nanti. Pertanyaannya tidak sekompleks pertanyaan PK. Ya. Pertanyaan berikutnya, di sini kan contoh dia di sini RT 1 dan sekarang kenyataannya kemungkinan dia sudah berubah RT. Karena apa? Karena ada pemekaran tersebut. Kira-kira apakah nanti di aplikasi itu berubah atau gimana Bu? Oke, nanti tak tanya dulu ya. Kan itu kayak pemekaran. Iya, kita enggak. Bu, bagi dulu aja sesuai dengan kondisi terkini, ya. Mana sekarang yang menjadi yang belum ada, yang belum nggak pemekaran atau yang memang masih status quo ya, dipekerjakan yang dulu. Ada kan Bu yang status quo? Maksudnya yang menjadi lokus sekarang, yang dia tidak pemekaran dan tidak ada penambahan, ada nggak? Ada urahan. Yang urahan yang lain itu yang tadi Bu ya, pemekaran dan sebagainya ya Bu ya. Sambil saya tanya ke pusat, nanti yang mau di-verify nanti yang mana ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama terkait dengan mekanisme verval, kemudian yang kedua jenis formulir, yang ketiga petunjuk pengisian formulir. Apa itu keluarga berisiko stunting?
yaitu keluarga sasaran yang memiliki faktor resiko untuk melahirkan anak stunting. Jadi ada 2 poin penting di sini, yaitu keluarga sasaran, kemudian dia memiliki faktor resiko. Nah, siapa saja keluarga sasarannya? Yang pertama itu PUS ya Bu ya, pasangan usia subur, yaitu pasangan yang sudah menikah di mana istrinya berusia 15 sampai 49 tahun. Kemudian ada ibu hamil, kemudian ada keluarga dengan anak 0 sampai 23 bulan atau keluarga balita. Kemudian keluarga dengan anak 24 sampai 59 atau kita kenal dengan keluarga yang memiliki anak balita. Nah, kemudian keluarga tadi kita lihat apakah memiliki faktor risiko. Faktor risikonya ada namanya faktor risiko spesifik ya, yang berpengaruh langsung. Kemudian ada faktor risiko sensitif. Nah, kalau spesifik ini lebih kepada kesehatan ya, lebih faktor kesehatan sama gizi. Nah, kita BKKBN kita melihat faktor resiko sensitifnya. Ini yang kita lihat nanti untuk verbal, yaitu faktor resiko yang mudah diamati dan memenuhi signifikansi dalam mempengaruhi terjadinya stunting. Ada 4 faktor di sini, yaitu yang pertama sanitasi, kemudian akses air bersih, kondisi 4T, tempat terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, kemudian terlalu banyak, kemudian kesertaan KB modern. Nah, ini baru nih, kalau kemarin mungkin tidak ada untuk kesertaan KB modern. Sasaran verbalnya ada 4. Pertama, PUS yang keluarga baru, khusus keluarga baru. Kemudian yang kedua, PUS hamil. Ketiga, keluarga punya balita 0 sampai 23 bulan. Kemudian keluarga punya balita 24 sampai 59 bulan. Nah, bagaimana kalau dia sasaran PUS-nya bukan keluarga baru, dia tidak hamil, tidak punya balita, tidak punya balita, maka tidak perlu dilakukan verifikasi. Ibu ya, ini poin penting pertama Bu. Jadi kalau selain 4 ini, sasaran ini tidak perlu diverifikasi. Jadi kalau saran saya, ketika ibu pertama kali tadi sudah dapat cetak output, maka ditandai di cetak output tadi mana keluarga-keluarga sasaran tadi, terserah mau dibulatin, mau diapakan, apa yang dicoret, terserah. Nanti untuk cetak output itu nanti milik ibu, nanti tidak perlu dikembalikan ke BKKBN. Jadi untuk peta kerja TPK. Nah, ya Bu ya. Namun nanti yang keluarga-keluarga yang tadi yang dicetak output tetap menjadi sasaran pendampingan, ya, masih tetap menjadi sasaran pendampingan yang masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting. Nah, ini ada mekanisme verbal keluarga berisiko stunting. Ada 3 langkah di sini yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita mengidentifikasi sasaran. Ya. Langkah yang kedua adalah update data sasaran. Yang ketiga, kita melakukan pengolahan data. Nah, untuk identifikasi sasaran itu kita mengidentifikasi seluruh sasaran dengan form R1 KRS atau yang cetak output tadi yang kita bagikan. Kemudian juga ini daftar keluarga kalau ada di aplikasi. Nanti di aplikasi ada daftar list keluarga sama kayak PK. Nah, setelah dapat cetak output tadi, maka tadi diidentifikasi lagi tadi yang saya sampaikan tadi untuk keluarga sasaran yang 4 tadi, ya. Dilakukan penapisan faktor risiko stuntingnya berdasarkan hasil PK22. Nah, setelah diidentifikasi sasaran, dipilah tadi keluarga sasaran tadi, maka dilakukan update data sasaran. Ada 2 yang dilakukan. Yang pertama, updating data atau perbaikan data. Ini khusus untuk keluarga yang ada pada cetak output, ya. Jadi ini keluarga yang ada pada cetak output dilakukan verbal, kemudian diupdate datanya apakah ada perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan anggota keluarga. Misalnya di sini keluarga yang awalnya memiliki balita, saat ini balitanya sudah berusia lebih dari 23 bulan. Jadi pada waktu PK21 atau PK22 dia punya balita. Kemudian tahun ini tentu dia umurnya sudah bertambah, kan? Nah, jadi dia masuk nanti dalam kategori keluarga balita. Kemudian ini PUS yang pada PK21 dan pemutahirannya terdata hamil. Nah, namun sekarang sudah melahirkan. Maka nanti keluarga ini masuk dalam keluarga yang punya balita. Kemudian selain perbaikan data, yang dilakukan adalah tambah data baru, ya. Tambah data baru ini khusus untuk menambah keluarga baru yang tidak ada pada cetak output. Bapak Ibu, jadi tidak ada dalam cetak output tadi, kemudian dilakukan verbal, kemudian ditambah data baru. Nah,
Contohnya di sini misalnya keluarga tersebut pindah, tadi ada yang bilang tadi ada pindah, kemudian dan berencana menetap minimal 12 bulan. Nanti akan dicatat ada 2 formulir, nanti ada formulir R1 KRS yang kosong, kemudian ada namanya formulir individu kosong. Jadi khusus keluarga baru nanti ada 2 formulir. Kemudian yang ini keluarga yang belum terdata di PK21 dan pemutakhirannya. Nah, setelah diupdate data sasaran, kemudian diolah datanya. Kita olah datanya. Ada 2 metode pengolahan data. Yang pertama metode formulir, yang kedua metode smartphone. Nah, untuk Kota Jambi semuanya metodenya smartphone. Jadi langsung diinput oleh Ibu Kadar, menginput langsung di aplikasi Android-nya. Untuk jenis formulirnya itu ada 3. Yang pertama adalah form R1 KRS cetak output. Ya, ini yang kami berikan ke Bapak Ibu. Kemudian form R1 KRS kosong, kemudian form kosong individu anggota keluarga. Nah, apa itu masing-masing form ini? Yang pertama form R1 KRS cetak output berisi data by name keluarga sasaran. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di situ, nanti ada nama kepala keluarga, nama istri, kemudian alamatnya kan ada di atas tuh, kemudian penapisan sama keluarga sasarannya. Itu hasil daripada PK21 dan pemutakhirannya. Nah, ini kemudian lakukan pemutakhiran, verifikasi validasi data keluarga berisiko stunting sesuai dengan kondisi terkini, ya. Kemudian yang kedua formulir R1 KRS kosong. Ini formulir kosong. Ini bentuknya, formatnya sama dengan formulir R1 KRS cetak output, tapi dia kosong. Dia khusus untuk menambah keluarga baru. Jadi ini untuk mendata keluarga yang belum terdata pada PK21 dan pemutakhirannya. Kemudian yang ketiga itu formulir kosong individu anggota keluarga. Nah, di formulir kosong ini untuk mencatat data individu anggota keluarga. Jadi ini berbeda antara R1 KRS kosong dengan individu. Kalau KRS mencatat nama kepala keluarga sama istri, kalau ini mencatat semua anggota keluarga, ya, yang belum terdata pada PK21 dan pemutakhirannya. Nah, kode keluarga ini biasanya sudah terisi otomatis bagian cetak output. Nah, untuk yang belum ada ini kode keluarganya ditulis 9 sebanyak 3 kali bagi keluarga yang belum terdata baik di PK atau pemutakhirannya. Baik yang sudah ya bakal ada kode keluarga sendiri. Nah, kemudian setelah kode keluarga itu kita lihat nomor anggota keluarganya. Itu 1, 2, 3 tadi, kemudian NIK. Nah, kalau NIK ini kan ada 16 digit ya, semua orang punya. Nah, bagi yang belum punya NIK maka diisi 9 sebanyak 16 kali. Ya, 16 kali. Nah, kemudian nama ini kita, ya, nama ini diisi sesuai identitas baik KTP, SIM, akte kelahiran, keluarga dan lainnya, dan bukan nama panggilan. Kemudian ada hubungan kepala keluarga tadi, kepala keluarga, istri, anak. Nah, anggota keluarga lainnya tadi kan yang punya hubungan keluargaan tapi tidak memiliki orang tua kandung dan tidak kawin. Misalnya nih ada dalam satu keluarga itu ada si bapak ini punya ponakan gitu. Nah, punya ponakan tapi orang tuanya ada maka tidak dicatat. Nah, tetapi kalau misalkan si bapak punya keponakan tetapi dia yatim piatu maka boleh dicatat di sini dengan kode 04. Status keluarga yang ada 6 kode, jadi yang status keluarga ini diisi dengan angka. Jadi yang kode 1 ini berarti ada ini berarti semua keluarganya ada. Kemudian kedua pindah, apabila pindah ini keluarga dia redaksinya di sini tahun lalu dia ada di verbal yang tahun sebelumnya ada, tetapi di tahun 2023 dia tidak ditemukan, berarti itu ditulis kode 4 atau hilang. Nah, kemudian yang kelima keluarga bercerai. Di sini jika sebelumnya keluarga itu tercatat sebagai pasangan suami istri, kemudian dia cerai bulan Juli gitu, kan berarti kan pada saat verbal ya, maka ditulis kode 5 pada saat pasangan bercerai. Nah, kemudian apakah dia pus hamil, baduta atau balita. Nah, jika iya maka dicontreng saja, jika tidak disilang. Lanjut, di sini adalah penapisan faktor risikonya.
kita lihat dari indikator, dari lingkungan dan dari pus itu sendiri. Nah, dari lingkungan itu ada 2 indikator lagi, yaitu sumber air minum dan jamban yang layak. Apabila sesuai di checklist, apabila tidak maka disilang. Begitu juga dari indikator pus, ini ada 4 terlalu dan apakah dia peserta KB modern atau tidak. Tetapi Ibu, yang untuk lingkungan sama pus ini tidak diisi dengan checklist tetapi dengan angka. Selanjutnya, nah disinilah kode-kodenya Ibu. Ada 10 kode untuk yang sumber air minum dan 4 kode untuk yang jamban. Nah ini yang merah ini seperti air kemasan, ledeng, mata air yang merah ini merupakan sumber yang layak. Sedangkan sisanya seperti sumber tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan dan lainnya itu tidak layak. Kemudian juga jamban seperti itu yang merah ini merupakan yang layak atau yang bagus lah istilahnya gitu ya. Yang pertama jamban milik sendiri dan jamban pada MCK komunal ini yang bagus. Yang 3 dan 4 ini itu dianggap tidak bagus atau tidak layak. Jadi yang fasilitas lingkungan itu diisi dengan angka, misalkan dia air minumnya air kemasan, maka ada tulis 1 di sini Bu. Bukan checklist ataupun silang. Gitu. Sama juga seperti jamban diisi dengan angka, misalkan dia jambannya jamban sendiri maka 1, atau jamban bersama gitu ya, maka 2 gitu. Ini adalah untuk air pump. Kemudian ini adalah sumur bor yang pakai pompa tangan dan pompa listrik gambarnya. Kemudian ada sumur terlindung. Sumur terlindung ini dia ini ada tutupnya ya benar. Ya sedang. Kemudian ada sumur yang tak terlindung. Ini tidak tertutup dan ini juga beresiko untuk kecelakaan ya. Ya. Kemudian ada air mata terlindung, di sini dikasih kayak tembok gitu. Jadi dia terlindung dan ada air mata air tidak terlindung seperti yang di rawa-rawa itu. Di sini ada air hujan dan air permukaan. Air mata. Ada sudah nyicip yuk. Oh, Asin dan nyebuk. dan yang lain masanya kayak lanjut setelah dari air tadi sama jamban kita lanjut ke pus, apakah dia cepat terlalu atau KB modern. Nah ini juga sama. Kalau yang pus ini 4 terlalu, misalkan terlalu muda itu jika dia di checklist, jika tidak disilang. Terlalu muda sama terlalu tua itu kondisi sekarang atau pas dia Kondisi saat ini Bu. Ya, kondisi saat ini. Nah, bagaimana jika anaknya kembar? Anak kembar itu dihitung sebagai 1 kelahiran. Misal 1 kali kelahiran tapi kembarannya tak keluar. Serius deh. Kami menunggu detik terakhir. Tanya nih. belum itu goyang aja Lanjutin kan biar macet cewek. Tadi kan yang tak terlalu tadi, jika dia sesuai misalkan yang terlalu tua nih, umur istrinya di atas 35, maka itu di case gitu. Jika kurang maka tidak disilang aja. Nah kemudian terlalu dekat ini adalah jarak kelahiran di bawah 2 tahun. Yo. Dan terakhir ini terlalu banyak, ini anak lebih dari 2 anak 3 aja itu sudah dibilang terlalu banyak. KB aku ini diisi dengan angka. Nah kalau 0 itu dia bukan peserta KB, mungkin dia lagi hamil gitu, makanya ditulis 0 kalau lagi hamil. Nah kalau 1 itu MOW atau steril wanita, yang kode 2 itu MOP steril pria, kemudian yang 3 IUD, yang keempat implan, 5 suntik, 6 pil, 7 kondom, 8 mal. Ibu tahu nggak malnya apa? Oh iya yang masih lunas.
Terus anak kembar ini dihitung sesuai jumlah anak yang lahir. Misalkan yang kembar ini hidup dua-duanya, maka ya dibuat 2 gitu. Atau kembar 3 yang hidup 3 dibikin 3 gitu kan. Terus yang terakhir Pak Adi sama Bu Erna ini anaknya 4, ada Bobby, Dina, Dona, dan Dona. Dia terlalu banyak karena anaknya 4. Disini kan ada kembar ini Dona sama Dona. Kita hitung 2. 30 enggak apa. Nah terlalu dekat karena ini jatuhnya 1 tahun. Berapa bulan tuh? 1 tahun 9 bulan ada ya, tidak ada. Kan di bawah 2 tahun kan itu. Jadi jalannya terlalu dekat. Nah terus ini contoh kasus ketiga. Pak Ilham memiliki istri bernama Ibrani, sedang hamil 6 bulan. Pada saat dikunjungi kader, ternyata dapat info bahwa sebulan lalu Pak Ilham meninggal dalam tugas. Maka pengisian kolomnya yang Pak Ilham tadi dicoret, kan tadi kan Pak Ilham Nah itu yang dicoret. saya tanyakan tuh. Yo, Masih sudah terjawab. Pak Ilham itu dicoret Bu. Nah jadi yang isi itu cuman yang asingnya jadinya silang bukan bapaknya meninggal, nggak kasih lagi lah dia. Nah dewe anjir kan. Nah jadi disilang. Kemudian dia hamil nih 6 bulan tetap diceklis walaupun dia single parent ya, tapi kan dia hamil jadi makanya dia diceklis gitu. Nah yang apa tadi yang kayak lingkungan itu diisi dengan angka tadi kayak jamban satu tadi apa Ibu? Jamban sendiri lah ya. Nah terus yang air satu ini adalah air kemasan. Kemudian umur istrinya kan tadi 30 bulan, maka dia tidak terlalu muda boleh distrip atau dia distrip ya karena dia mampus. Tapi kalau misalkan dia plus kemudian 3 buah disilang. Pokoknya kalau yang tidak sesuai kategori itu distrip aja. Nah setelah mengisi jenis pendampingan yang diterima, maka keluarga ditantangani oleh keluarga sasaran, biasanya nih ibunya lah ya. Biar sah ininya verbalnya maka ditandatangan oleh keluarga sasaran. Makanan lengkap siap santap atau kudapan. Itu ada protein hewani dengan memperhatikan gizi seimbang. Kemudian ada di sini yang diberi makanan tambahan itu adalah balita dan gizi kurang yang diberikan selama 4-8 minggu. Berarti hitungannya 1-2 bulan Bu dikasih makanan tambahan ini. Kemudian berat badan kurang dan tidak naik selama 2-4 minggu, maka dilakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penggunaan bahan makanan lokal. Nah, kemudian makanan tambahan ini ada di posyandu, di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan kelas ibu balita atau kunjungan rumah oleh kader. Terus PMT ini diberikan setiap hari dengan komposisi sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan. Pemberian MT ini disertai dengan edukasi berupa demo masak, penyuluhan ataupun konseling. Yang dimaksud dengan pemberian makanan tambahan tadi kalau tidak salah umur anak berapa bulan? Di atas 6 bulan Bu. Ya, berarti pemberian roti di posyandu termasuk ya? Iya. Kacang hijau yang Iya. Benar ya. PMT makanan tambahan. Bayi 2 tahun itu tetap diberikan makanan tambahan serta tetap melanjutkan ASI bagi yang di bawah 2 tahun. Pak Denis kenal. Oh iya. Nomor WA-nya Bu. Oh iya. Nanti selanjutnya kami tulis nama. Slide nebeng. Slide nebeng soalnya. Tadi kan sudah ucapan terima kasih. Sudah dibuatkan Ya. Nomor WA dan nomor rekening. Iya. Semangat langsung ya Bu. Oke selanjutnya akan tentang aplikasi yang Berencana itu keren. Panitianya cantik-cantik semua, ganteng. Gambar 22 RT hanya dikerjakan 1 orang, sementara yang ini nih yang ada di sini. nanti dari kecamatan ya, kecamatan
Mana nih? Koordinatornya Dian ya. Semangat. Halo Mbak. Ini kader yang paling semangat. Harusnya dapat apresiasi nih dari panitia. Paling kompak dengan pakaian yang serupa. Yang nilainya tertinggi dan selisih antara nilai swasta sama pemerintah itu adalah namanya Nanda Marianti. Untuk nama Nanda juga ada satu lagi namanya Amanda. Ini Pagi-pagi tuh. Kalau gue bagi-bagi, kalau kotaknya enggak lah. Mari kita baca doa bersama-sama, mudah-mudahan pelaksanaan verbal tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Amin. Hasilnya berkualitas. Amin. Dan bisa dimanfaatkan untuk pendampingan TPK. Al-Fatihah. Terima kasih saya ucapkan kepada tim dari Kota Jambi, baik dari OPD maupun dari kecamatan dan teman-teman kader. Kami akhiri atas nama panitia dan semuanya. Apabila ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Satu, dua, sekali lagi, satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga.